Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam merdeka bagi kita semuanya. Ya, di hari spesial ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judulnya Merdeka itu tadi ya. Merdeka karena hari ini adalah hari kemerdekaan. Ya. Bapak Ibu, ya banyak orang eh, merasa terus saja sebagai manusia, dia terus berdosa, dia terus terikat melakukan dosa, dia tidak bisa terbebas dari dosa. Sering kita dengar orang berkata, ya kita kan masih manusia, ya lalu menerima bahwa kita tidak bisa bebas dari dosa. Nah, oleh karena itu saya tertarik sekali ingin membagikan bagi kita semuanya, ya judulnya adalah Merdeka dari Dosa, Apa Bisa? Ya, tentu maksud saya adalah ya bukan maksudnya orang itu tidak bisa berdosa, beda ya. Ada orang mengira bahwa merdeka dari dosa berarti tidak bisa berdosa lagi. Enggak, orang masih bisa berdosa, tapi maksud saya dia tidak terikat dengan dosa lagi. Dia pada dasarnya sudah merdeka. Nah, karena dia merdeka, nah mestinya tak boleh lagi diperbudak oleh dosa. Tapi masih banyak orang karena tidak mengerti, jadi bisa terus diperbudak oleh dosa. Nah, jadi sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa merdeka betul dari dosa, ya? Nah, yang pertama tentu orang itu harus mau mengaku dosa, mengakui dosanya, ya. Karena Alkitab berkata, ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi tanpa mengakui bahwa kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan, tanpa mengaku dosa kita kepada Tuhan, ya kita tidak bisa diampuni, ya tidak bisa disucikan. Jadi langkah pertama adalah datang kepada Tuhan, mengaku bahwa kita berdosa, mengakui dosa kita dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Maka sesuai firman Tuhan, Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Kalau di ayat yang lain, bahkan Dia lupa akan dosa kita itu. Dosa kita itu asli diampuni dan kita ini disucikan dari dosa. Ini langkah yang pertama untuk kita bisa merdeka dari dosa. Nah, yang kedua adalah dia harus percaya pada Yesus yang sudah mati untuknya untuk menebus semua dosa-dosanya. Ya. Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa semua umat manusia, termasuk saya, saudara, kita semua. Nah, kita harus mempercayai bahwa dosa kita ikut ditanggung oleh Yesus. Ya. Yohanes 3:16 berkata begini ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, perhatikan ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena yang membuat kita binasa itu adalah dosa. Lalu setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya itu tadi ditanggung oleh dia, dan kita akhirnya bisa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi dengan percaya kepada Yesus, kita bisa menerima pengampunan dan dibebaskan dari kuasa dosa. Ya.
kita harus betul percaya akan karya Kristus yang luar biasa itu, dan itu yang membuat dosa kita ditanggung olehnya, dan kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Sebab yang membuat manusia itu jadi mati adalah karena dosa. Ya, karena dosa. Lalu yang ketiga adalah memberi diri dibaptis. Ya. Baptisan adalah simbol kematian terhadap dosa dan kebangkitan dalam kehidupan baru dalam Kristus. Ya. Jadi baptisan adalah simbol kematian terhadap dosa, jadi dia makanya ditenggelamkan, ya. Lalu artinya dia dikuburkan, lalu dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ini ditulis dalam Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, jadi mengapa kita dorong orang yang sudah percaya pada Yesus supaya dibaptis, supaya ini menjadi simbol bahwa itu adalah kematiannya terhadap dosa dan hidupnya adalah hidup yang baru. Makanya tidak jarang orang mendapatkan nama baru pada waktu dia dibaptis. Karena apa? Itu adalah memulai kehidupan dia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Manusia lamanya sudah dikuburkan, dan sekarang dia dilahirkan menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya dia diberi nama yang baru. Banyak orang minta nama baptis, gitu, karena itu adalah tanda bahwa dia manusia yang baru, manusia lama dia sudah dikuburkan. Nah, itu yang keempat adalah dia harus mau dipimpin oleh Roh. Ya, kita terdiri dari 3, ya, yaitu roh, tubuh, dan jiwa. Ya. Kalau engkau mau bebas dari dosa, jangan kita dipimpin oleh tubuh kita, karena dia bagaimanapun dia masih tubuh yang lama, kecenderungannya berdosa. Lalu jiwa kita, tubuh kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh. Jadi setelah menerima Yesus, nah Tuhan mau kita dipimpin oleh Roh. Yang itu yang membuat kita, memampukan kita tidak lagi dalam dosa. Kenapa? Karena roh kita sudah selamat. Kalau jiwa kita masih on proses, selama kita hidup terus diperbaharui karakter-karakter kita, pikiran-pikiran kita, kehendak kita, ini jiwa kita ini di on proses diselamatkan. Sedangkan tubuh kita masih tubuh yang lama, kecenderungannya masih berdosa. Nanti ketika Yesus datang, baru ya tubuh kita ini dibuat menjadi tubuh kemuliaan. Nah, Galatia 5 ayat 16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita supaya kita bisa terbebas dari dosa? Ya, pertama tadi adalah mengakuinya, datang kepada Tuhan, percaya karya Kristus yang mengampuni segala dosa, dan yang ketiga adalah memberi diri dibaptis. Yang keempat adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mari Bapak Ibu, melalui hari kemerdekaan kita yang kita rayakan hari ini, mari kita juga bukan hanya merdeka secara bernegara, kita sudah merdeka, tetapi sebagai pribadi-pribadi Kristus, anak-anak Tuhan, kita betul-betul merdeka dari dosa. Tuhan memberkati kita semuanya, mari kita datang berdoa.
kepada Tuhan.